Polri akan berbenah dengan terungkapnya ini. Tapi yang bermain ini bukan Polri saja loh, aparat keamanan lain. Kalau di dalam surat Sambo itu disebutkan kan ada institusi lain kan, bahkan sampai ke istana ya, ada pejabat di istana kan. Kemudian aparat sipilnya. Kemudian karena ini masalah tambang, masa Kementerian SDM nggak tahu terjadinya peristiwa ini bertahun-tahun, 10 tahun lebih, lahan yang luas gitu terbongkar gitu. Ayolah berbenahlah. Dan ini kan pernah dihebohkan kan di dalam suatu media dan dalam kalau nggak salah rapat dengar pendapat di DPR ya, pernah dikatakan bahwa tambang ilegal ini yang mengkoordinir adalah seorang wanita cantik ya, mudah, tinggal di Singapura dengan duit banyak. Ya kenapa nggak diungkap ya? Saya nggak mau menuduh. Kalau menuduh kan dosa nanti. Keciprakan, cipritan ya. Tapi bukan ciprit ya. Kalau ciprit itu di kita ya, kayak minyak wangi diciprit kita ceprit ya. Ya apa maksudnya? Kalau banyak itu apa? Satu drum itu. Keguyur, ya, diguyur. Yang pertama untuk jagain proses hukum yang berikutnya ini yang sudah diketahui oleh publik, di mana LHP yang sudah disampaikan oleh Hendra maupun oleh Ferdy Sambo ke Kapolri Listio Sigit itu sudah juga direspon oleh Pak Agus Kabariskim dan seolah-olah mempertanyakan isi LHP dengan beberapa poin, termasuk juga Pak Agus juga menyampaikan klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Ismail Bolong mulai dari ucapan yang pertama dan yang kedua. Nah, konflik of interest yang untuk mengantisipasi kemungkinan konflik of interest itu, rekomendasi Bang Chandra adalah adanya proses berikutnya yang melibatkan para penyidik di luar kepolisian Republik Indonesia. Saya tanyakan tadi seberapa realistis. Pak Susno sendiri seperti apa melihat ini semuanya, terutama juga di tengah kondisi yang sekarang ini kita lihat dan kita tunggu seperti apa proses hukum terkait dengan persoalan yang melibatkan soal illegal mining ini. Ada kebakaran ruang Baentil Intelkam Mabes Polri, Pak. Silakan Pak Susno, bisa diberikan perspektifnya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat tentang kasus ini ya. Apa sih kasusnya? Kasusnya kan sudah terang benderang ya. Siang hari pakai lampu petromak ya, terang sekali. Karena apa? Surat yang katanya bocor itu kan sudah diakui oleh yang membuat. Dan pada saat dia membuat jabatannya masih ada, pangkatnya masih ada, resmi kan. Kan di tengah-tengah sidang Sambo, wartawan bertanya, dia katakan ya betul, itu saya yang buat dan itu betul gitu kan, benar adanya. Kemudian Hendra pun mengatakan ya betul adanya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, laporan itu kan dibuat bulan April. Kok baru terangkat bulan November, 8 bulan ya, 7 bulan ya. Kemana saja selama 7 bulan itu? Laporan itu kan sudah naik ke Kapolri kan. Setelah dari Kapolri, didisposisi kemana? Nyangkutnya di mana? Saya yakin tidak mungkin nyangkut di dalam laci Kapolri, tidak. Sudah turun, kemudian kepada pejabat siapa yang harus menindaklanjuti. Kemudian mengapa tidak ditindaklanjuti selama 7 bulan? Sekarang bagaimana yang paling beres? Yang paling beres daripada debatable, saling klarifikasi, saling bantah dengan adu YouTube kan, YouTube Ismail Bolong begitu, kemudian keluar YouTube berikutnya, oh tidak, itu kan bukan cara klarifikasi yang benar. Ismail Bolong sudah mengatakan sesuatu
Dan perkataannya itu sudah masuk di dalam ranah hukum karena sudah disebarkan melalui media elektronik. Kemudian Kadip Propam pada masa itu sudah membuat suatu laporan resmi, dan laporannya itu sudah jelas, itu sudah masuk di dalam ranah hukum pidana dan masuk di dalam ranah kode etik. Jadi ini Kapolri kita ini bernasib baik dan ditolong oleh tangan Allah gitu kan. Nggak perlu bekerja capek-capek lagi, tetapi Allah sudah membantu, sudah terangkat ke permukaan, ini laporannya, ini si penambang liarnya, ini koordinatornya, kemudian gini yang nerima duitnya dari A sampai Z. Nah, kemudian Kapolri melalui media Tempo, ya kalau nggak salah majalah Tempo, sudah membuat statement akan menindaklanjuti. Demikian juga melalui salah satu media televisi swasta nasional. Dia mengatakan akan menindaklanjuti. Nah, sekali lagi, saya bersuara. Di era Sambo, saya katakan kasus Sambo tidak sulit, seminggu selesai itu. Karena yang nembak sudah ngaku, barang buktinya ada, yang mati juga ada, saksinya juga ada. Nah, yang ini juga begitu. Jauh lebih mudah daripada kasus Sambo ini. Kenapa? Yang ngaku ngasihkan duit ada, dari mana duit itu dihimpun ada, tambang liarnya juga ada. Kan tambang itu kan luas ya, bukan 1 meter kali 2 meter, ribuan hektar. Kemudian berlangsungnya cukup lama. Nah, kenapa dia lama begitu? Yang mengkoordinir ada, yang nyerahkan duit ada, hasil berita acara ada. Ya kurang apa lagi? Mau diperiksa lagi dari pangkal. Nah, kalau mau diperiksa dari pangkal berarti tidak mengakui LHP sebelumnya. Iya, jabatan resmi itu loh, waktu itu. Sekarang kan memang tidak, dia bukan lagi kan. Sekarang mungkin dia terdakwa. Tapi pada waktu dia membuat itu pejabat resmi dan beri produk-produk yang dibuat pada waktu itu sah dan resmi dan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Ya satu, masalah penyalahgunaan jabatan dikenai dengan kode etik. Siapa itu? Ya yang terima duit, yang dari bawah. Ya kemudian siapa lagi? Sampai ke atas. Terus kalau memang terbukti pidananya, ya proses pidana. Karena apa? Pidananya ada, kode etiknya ada. Nah, timbul pertanyaan, apakah akan heboh? Oh tidak. Justru heboh kalau tidak ada tindak lanjut. Di luar heboh, karena masyarakat mempertanyakan, loh Polri ini, Polri akhirnya kan, bukan lagi perorangan, sudah menjadi institusi dia. Tetapi kalau cepat ditindak, cepat diputus, maka kredibilitas Polri akan terangkat. Masyarakat katakan, oh Kapolri nggak main-main, yang berbuat itu oknum, langsung ditindak oleh Polri. Karena simbol Polri itu adalah Kapolri. Nah, dan bawahan tidak resah gitu. Kenapa? Oh jangan main-main dengan Kapolri. Ditindak dia. Kemudian saya secara pribadi sebagai purnawirawan percaya dan mensupport Kapolri bahwa beliau akan melakukan itu secepat mungkin. Karena kemarin mungkin masih sibuk, setelah sibuk G20, sibuk masalah Cianjur, nah sekarang nggak sibuk lagi. Nah kalau saya katakan kalau Duren 3 itu selesai seminggu, ya kalau yang ini 3 hari selesai, sudah ada kok, semua sudah ada, tinggal ambil langkah gitu kan. Kenapa? Saya kasihan gitu. Kasihan dengan pejabat-pejabat yang tersandra. Siapa yang tersandra? Ya Pak Agus tersandra karena kan dapat tuduhan yang macam-macam. Terus Kapolda Kaltim waktu itu ya siapa? Hirinaha ya. Kemudian jenderal yang lain yang dituduh nerima. Dan ini kalau tidak ada langkah ini akan menyebar terus. Hari ini keluar beberapa statement, keluar beberapa di online, keluar beberapa YouTube ya yang mengatakan bahwa yang nerima itu bukan hanya itu saja, masih banyak. Nah, akan terus. Nah, timbul pertanyaan, apakah dengan ini timbul informasi yang macam-macam ini akan merusak nama Polri? Oh tidak. Justru ini hal yang baik untuk Kapolri karena informasi-informasi itu daripada dia tertutup jadi bara di dalam, dibuka kemudian ditindaklanjuti sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang jelek. Ingat, personel Polri itu 460 atau 70 ribu ya. Yang jelek nggak sampai 1% kok. Nah sekarang sudah terbuka gitu kan. Ini ya tinggal tidak lanjuti. Nah tugas kita selaku civil society dengan media kita, media sosial, kita backup Pak Kapolri, kita backup institusi Polri
harus maju. Dan kita mohon Bapak Presiden ya untuk memberikan dukungan politik gitu. Kemudian DPR memberikan dukungan politik gitu, backup. Kemudian kita himbau juga ya, kita mohon juga Pak Mahfud selaku Menko Polhukam yang katanya yang mengkoordinir kepolisian Republik Indonesia ya, backup lagi seperti kasus Pak Sambo gitu, supaya ini cepat selesai gitu. Kasihan energi terbuang, kasihan dengan institusi polisi. Terus yang kedua, Polri akan berbenah dengan terungkapnya ini. Tapi yang bermain ini bukan Polri saja loh, aparat keamanan lain. Kalau di dalam surat Sambo itu disebutkan kan ada institusi lain kan, bahkan sampai ke istana ya, ada pejabat di istana kan. Kemudian aparat sipilnya. Kemudian karena ini masalah tambang, masa Kementerian SDM nggak tahu terjadinya peristiwa ini bertahun-tahun, 10 tahun lebih, lahan yang luas gitu terbongkar gitu. Ayolah berbenahlah, jangan hanya jadi penonton, jangan hanya melimpahkan pada Polri ditimpa dengan segala macam. Tidak, yang bermain itu banyak sekali kok. Aparat sipil bermain, Kementerian SDM-nya kok mendiamkan, kok yang lain. Ayo, mari kita berbenah, kita perbaiki Republik ini. Saya kira itu dari saya. Ya Pak Susno, sebetulnya apa sih persoalannya kok kemudian seolah-olah banyak pihak yang sebetulnya disebut di dalam LHP yang disampaikan oleh Verdi Sambo ke Kapolri, terusan dari LHP yang disampaikan oleh Pak Hendra. Dan tadi Pak Susno juga menyampaikan kalau kita bicara masalah illegal mining maupun legal mining ini banyak pihak yang terkait. Nah, kenapa kok respon terhadap persoalan ini sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan illegal mining yang sangat penting karena ini berkaitan dengan soal kedaulatan energi, pengelolaan sumber daya alam yang strategis terutama batu bara, lalu tidak ada respon untuk mengawal prosesi hukum yang sekarang ada hanya beberapa kalangan tertentu, Pak Susno Dwaji. Ini kan menyangkut yang besar karena mining ya. Bermainnya ilegal ini satu di batu bara. Batu bara kita menghasilkan Kalimantan itu 30 juta ton setahun lebih ya, hampir 60-70 juta ton di Kalimantan. Dan kemudian selain batu bara ada minyak bumi ilegal di Sumatera, di Kalimantan. Kemudian ada tambang nikel ilegal, tambang emas ilegal, kemudian tambang timah ilegal. Nah, tambang-tambang yang ilegal ini, dia pertama tidak membayar pajak, kedua tidak membayar PPh, ketiga tidak membayar distribusi, keempat dia tidak membayar biaya ekspor, kelima dia tidak membayar dana reklamasi, keenam tidak membayar PBB dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, karena dia tidak membayar, ada yang menghitung itu sampai puluhan bahkan ratusan triliun, ya bisa saja. Dan ini kan pernah dihebohkan kan di dalam suatu media dan dalam kalau nggak salah rapat dengar pendapat di DPR ya, pernah dikatakan bahwa tambang ilegal ini yang mengkoordinir adalah seorang wanita cantik ya, mudah, tinggal di Singapura dengan duit banyak. Karena dia ada cukongnya, kayak judi online itu cukongnya ada. Yang di lapangan itu yang kecil saja. Ismail Bolong saja mengatakan yang dia koordinir itu hanya satu kecamatan ya. Penghasilan Ismail Bolong saja katanya per bulan sampai 10 triliun. Ya, itu yang masuk kantong dia kan. Berapa yang disawir, ya lebih besar lagi dong. Tapi rugi kan dia? Oh tidak rugi. Ini kenapa ini tidak ada respon? So, Kementerian Pertambangan, Energi ya tidak merespon. Kok DPR kelihatannya nggak merespon, yang lain nggak merespon. Ya ini nggak tahu. Apakah ikut menikmati apa-apa? Karena sudah diangkat ke media udah berkali-kali, ada di depan mata, gitu kan? Dalam hasil laporan Kadipropam yang lama kan dijelaskan bahwa yang di situ dikoordinir ternyata ada perintah pejabat untuk yang polisi ya. Apakah yang di kalangan militer terlibat juga? Apakah ada yang mengkoordinir juga? Ya nggak tahu kita. Apakah di kalangan misalnya pemerintah sipil mulai dari gubernur sampai ke bawah menikmati juga? Nggak tahu juga. Tapi masa nggak tahu? Nah, ya kenapa nggak diungkap ya? Saya nggak mau menuduh. Kalau menuduh kan dosa nanti. Apa cipritan ya? Tapi bukan ciprit ya. Kalau ciprit itu dicitan ya, kayak minyak wangi diciprit kita ceprit ini. Ya apa maksudnya? Kalau banyak itu apa? Satu drum itu keguyur, ya, diguyur. Itu hanya praduga ya. Tapi saya nggak mau menuduh. Tapi faktanya begitulah. Di lapangan menyangkut lahan yang luas, alat beratnya banyak. Kemudian menyangkut perputaran uang yang sangat besar,
kok bisa berjalan sampai puluhan tahun? Ada apa? Nah, ini kita sangat membutuhkan political will dari presiden. Ya, kok dikit-dikit presiden, kok dikit-dikit presiden? Ya siapa lagi atasan Kapolri? Siapa lagi atasan menteri? Siapa lagi atasan aparat daerah? Gak ada kan? Ya presiden lah, itulah Pak Presiden, terjadi begini. Nah, kalau presiden dan kita juga mohon juga political will dari Pak Mahfud MD ya, turun kayak zaman era Sambo gitu. Ayo oke. Ya. Jadi itu. Pak Susno, kalau tadi Pak Susno menjelaskan sebenarnya ini persoalannya sederhana, mau diselesaikan. Ya, butuh waktu yang cepat kalau mau ada keinginan untuk bisa menyelesaikan. Berulang kali kita selalu ngobrol tentang ada 3 faktor yang selalu menjadi hal yang sangat krusial untuk bisa mengawal proses ini benar-benar ada progresnya gitu ke depan. Tapi kita juga membayangkan betapa sistemiknya kalau Pak Susno tadi jelaskan soal yang terkait dengan illegal mining maupun legal mining. Kalau legal mining kan aturan mainnya sudah jelas, tapi kalau illegal mining ini kan juga duitnya besar, tetapi keterlibatan banyak pihak itu kan luar biasa. Nah, 3 faktor itu diantaranya adalah desakan publik, opini publik, yang kedua adalah atensi Kapolri dan political will presiden kan begitu. Nah, Pak Susno sendiri melihatnya begitu simpelnya sebetulnya mau ada keinginan untuk diselesaikan itu, apa sih kendalanya Pak? Proses ini sekarang jadi seolah-olah ya sebagaimana dugaan publik kelihatan agak susah di proses ke depan gitu Pak. Ya agak susah karena mungkin banyak yang menikmati. Satu ya, kita harus ingat tambang-tambang ilegal itu kan terjadi di areal milik masyarakat yang tidak ada hak IUP-nya ya, atau PKB 2B-nya nggak ada. Mengapa begitu? Karena rakyat tidak bisa nambang walaupun undang-undang memberikan permen karet yang manis gitu. Rakyat boleh menambang dengan sebutan tambang rakyat. Luasannya 1 sampai 5 hektar kalau nggak salah ya. Tetapi untuk rakyat menambang itu adalah impossible. Bohong, sangat tidak mungkin. Kenapa? Izinnya harus ke menteri. Masa orang desa, kan nambangnya kan di tanah sendiri gitu kan. Wong dia ngadap Pak Cari aja takut, kok suruh ngadap menteri minta izinnya. Terus persyaratannya apa? Ada petanya, ada koordinatnya, ada kajian lingkungan, bla 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 bla. Banyak benar syaratnya. Mana mungkin lah. Akhirnya sampai puluhan tahun kan hampir nggak ada itu izin tambang rakyat itu. Nah karena nggak ada, ya ini bagi cukong, pemodal, ini kesempatan. Wah kalau gitu batu baranya banyak, ajak saja rakyat menambang. Tapi bukan kerjasama. Rakyat itu sebagai tenaga kerja di tambang yang telah dikoordinir, akhirnya menjadi lahan yang luasnya ya ratusan mungkin ribuan hektar. Dengan deposit ya yang jutaan ton gitu kan. Ya inilah yang terjadi dan ini kan merusak lingkungan. Kenapa? Karena tidak ada reklamasi, dana reklamasi nggak dipungut, orang juga liar kok. Tapi liar kok masih berlanjut puluhan tahun. Ada apa? Nah, ini kan tanda tanya. Ya, saya kira ada kajian-kajian lah bisa melihat seperti apa track record mengenai pengelolaan illegal mining ini.